Cuaca cerah dan dingin menyelimuti pagi di desa Nizhaya Gora yang terletak di utara Rusia pada 19 Januari 1919. Para tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di sana masih terlelap di peraduan ketika rentetan suara tembakan artileri memaksa mereka untuk berdiri. Mereka pun berhamburan ke jalan dan melihat barisan tentara merah berpakaian putih bangkit dari bawah salju, hanya beberapa ratus meter dari mereka. Begitulah pertempuran yang akan sangat menentukan nasib intervensi asing di utara Rusia selama perang sipil dimulai. Alasan utama yang mendorong Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengirim pasukan mereka ke Rusia adalah penandatanganan perjanjian damai Brest-Litovsk pada 3 Maret 1918 antara blok sentral dan pemerintah Bolshevik yang baru saja berkuasa di Rusia. Jika Rusia keluar dari Perang Dunia Pertama, Jerman akan mengerahkan semua kekuatan mereka ke Prancis. Hal itu tentu saja tidak dapat dibiarkan oleh blok sekutu. Oleh karena itu, Washington, Paris, dan London memutuskan untuk memberikan dukungan militer dan material kepada para penentang Bolshevik yang disebut Tentara Putih, karena mereka menyatakan secara terbuka kesiapan untuk berperang melawan Jerman sampai akhir kemenangan. Selain itu, sejumlah besar kargo militer yang sebelumnya dipasok oleh sekutu ke tentara Rusia telah terkumpul di pelabuhan-pelabuhan Rusia dan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak jatuh ke tangan kaum Bolshevik. Pada musim panas 1918, lebih dari 5.000 tentara Amerika Serikat mendarat di pelabuhan Arkhangelsk, Rusia Utara. Pada waktu yang hampir bersamaan, 8.000 lebih tentara Amerika Serikat tiba di timur jauh Rusia, antara lain untuk membatasi klaim teritorial saingan geopolitik baru mereka, Jepang, yang juga berpartisipasi dalam intervensi tersebut. Pada musim gugur tahun yang sama, Tentara Putih yang didukung oleh tentara asing, terutama Amerika dan Kanada, maju 300 km dari Arkhangelsk ke selatan dan menduduki kota Senkirch di tepi Sungai Vaga. Namun, posisi mereka terjepit dalam ke wilayah yang dikuasai oleh Bolshevik. Dipagari oleh 3 baris penghalang kawat dan dilindungi oleh banyak pos senapan mesin serta beberapa lusin artileri, kota itu menjadi sebuah penghalang bagi komando Soviet. Upaya awal Tentara Merah untuk merebut kembali Senkirch pada musim gugur gagal dan serangan utama yang dilancarkan oleh Divisi Infanteri ke-18 Soviet dari Angkatan Darat ke-6 direncanakan pada Januari 1919. Divisi itu berjumlah 3.000 tentara, sementara musuhnya hanya berkekuatan 300 orang tentara Amerika dan 900 tentara putih serta tentara Kanada. Tentara Merah harus menyerang secara serentak dari 3 sisi, di tengah musim dingin utara yang keras dan tanpa sarana komunikasi yang dapat diandalkan. Unit Divisi ke-18 diam-diam maju menuju Senkirch dan desa-desa di luarnya yang ditempati oleh tentara putih dan pasukan asing. Pada suhu hampir 40 derajat di bawah nol dan bergerak jauh di dalam salju, Tentara Merah juga menarik artileri berat bersama mereka. Untuk mengejutkan musuh, mereka diperintahkan untuk mengenakan pakaian dalam putih mereka di atas mantel besar mereka yang berfungsi sebagai kamuflase, dan kemungkinan mereka untuk mendekat dalam jarak 100 meter dari posisi musuh tanpa diketahui. Kemunculan Tentara Merah dengan artileri berat dan medan yang dianggap tidak bisa dilewati membuat musuh terkejut. Meski demikian, kaum Bolshevik membutuhkan waktu 5 hari untuk mengusir Tentara Putih beserta pasukan Amerika Serikat dan Kanada dari desa-desa, serta memaksa mereka untuk mundur menuju kota. Namun, tanpa menunggu serangan, Tentara Putih dan sekutu asing mereka buru-buru angkat kaki dari Senkirch menuju desa Vystavka di sepanjang satu-satunya jalan yang belum terputus oleh Tentara Merah. Prajurit Angkatan Darat ke-6 yang memasuki Senkirch mengambil alih depot militer yang berisi 15 meriam, 60 senapan mesin, dan 2.000 senapan. Selain itu, ada banyak persediaan makanan di kota yang hampir utuh. Faktor inilah yang memainkan peran besar sehingga Tentara Merah membiarkan musuh mundur.
Pasukan Tentara Merah yang lapar lebih memilih makanan alih-alih mengejar musuh mereka. Sebagai akibat dari operasi Sankoks, Tentara Putih dan sekutu asingnya kehilangan benteng penting dan terlempar 90 km kembali ke utara. Pasukan Amerika Serikat dan Kanada sendiri kehilangan hingga 40 orang dan sekitar 100 orang terluka. Hal ini merupakan pukulan menyakitkan bagi pasukan asing yang biasanya berusaha menjauh dari permusuhan. Sebagai perbandingan, selama 18 bulan masa tinggal mereka di timur jauh Rusia dan Siberia, pasukan ekspedisi Amerika Siberia yang berkekuatan 8.000 personil hanya kehilangan 48 prajurit dan hanya 52 orang yang terluka. Kegagalan di Sankoks menjadi pukulan berat bagi moral para intervensionis dan memicu ketidakpuasan di antara sejumlah unit Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang tentaranya tidak ingin mati dalam perang yang bukan milik mereka. Itu juga merupakan faktor yang berkontribusi ketika pemerintah Amerika Serikat dan sekutu negara mempertimbangkan secara serius manfaat dan biaya menempatkan pasukan mereka di wilayah Rusia. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?